Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu masa yang jauh sebelum zaman modern, terdapat sebuah desa kecil yang indah bernama Kampung Rimba. Desa ini dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menjulang tinggi, serta aliran sungai yang jernih mengalir di tengah-tengahnya. Para penduduk desa hidup damai dengan memanfaatkan hasil alam dan menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Namun, di salah satu sisi desa tersebut, terdapat sebuah bukit misterius yang dikenal dengan nama Bukit Tumpuk. Bukit ini unik karena puncaknya dihiasi dengan batu-batu besar yang tersusun rapi seperti piramida. Batu-batu itu disebut oleh penduduk sebagai Juwatu Tumpuk. Banyak yang percaya bahwa batu-batu ini tidak mungkin terbentuk secara alami, melainkan ada kekuatan supranatural di balik keberadaannya. Menurut legenda yang turun-temurun diceritakan, Watu Tumpuk berasal dari kisah seorang pemuda bernama Jaka Wulung. Jaka adalah pemuda desa yang dikenal dengan keberanian dan keteguhannya. Namun, di balik keberaniannya, ia memiliki sifat angkuh dan sering meremehkan kekuatan alam serta para leluhur. Suatu hari, desa Kampung Rimba dilanda musim kemarau yang panjang. Sawah-sawah mengering, sungai-sungai surut, dan penduduk mulai kesulitan mendapatkan air. Para tetua desa mengumpulkan seluruh warga dan mengusulkan untuk melakukan ritual memohon hujan kepada Dewi Alam, yang diyakini sebagai penjaga kesuburan desa mereka. Tetua desa berkata, kita harus memohon kepada Dewi Alam agar berkenan menurunkan hujan. Kita akan mengadakan upacara besar di Bukit Tumpuk, karena tempat itu adalah gerbang menuju alam para dewa. Mendengar usulan itu, Jaka Wulung hanya tertawa sinis. Mengapa kita harus memohon kepada sesuatu yang tidak terlihat? Bukankah lebih baik kita mencari solusi dengan kerja keras? Batu-batu di Bukit Tumpuk itu hanyalah benda mati, tidak ada hubungannya dengan kekuatan gaib. Tetua desa mencoba menasihati Jaka, tetapi ia tetap bersikeras dengan pendapatnya. Karena keyakinannya, Jaka memutuskan untuk mendaki Bukit Tumpuk sendirian dan membuktikan bahwa tidak ada kekuatan magis di sana. Ketika malam tiba, Jaka membawa obor dan mulai mendaki bukit itu. Suasana di sekelilingnya mencekam. Angin berdesir lembut namun dingin menusuk, dan suara hewan malam terdengar samar-samar. Sesampainya di puncak, Jaka berdiri di depan tumpukan batu besar itu. Ia mendekati batu-batu tersebut dan dengan nada mengejek, berkata, jika kalian memang memiliki kekuatan, tunjukkanlah kepada aku. Aku tidak percaya pada mitos dan tahayul. Tak lama setelah Jaka berkata demikian, langit yang semula cerah mendadak gelap gulita. Awan tebal berkumpul, dan kilat menyambar dengan keras. Suara gemuruh terdengar, seolah-olah bukit itu ingin runtuh. Dari balik awan, muncul sesosok wanita yang anggun dengan jubah hijau berkilauan. Ia adalah Dewi Alam, penjaga harmoni di Kampung Rimba. Jaka Wulung, suara Dewi Alam bergema, kesombonganmu telah melampaui batas. Bukit ini adalah tempat suci, dan kau telah mengusiknya dengan kata-kata yang tidak pantas. Sebagai pelajaran, kau akan menerima hukuman agar tidak ada lagi yang meremehkan kekuatan alam. Seketika itu juga, tubuh Jaka terasa berat. Ia mencoba bergerak, tetapi kakinya mulai berubah menjadi batu. Ia berteriak meminta ampun, tetapi proses itu tidak terhentikan. Dalam hitungan menit, Jaka Wulung sepenuhnya menjadi batu dan menjadi bagian dari Watu Tumpuk. Keesokan harinya, penduduk desa mendapati bahwa di puncak Bukit Tumpuk, ada satu batu besar baru yang berbeda dari sebelumnya. Batu itu memiliki bentuk yang menyerupai manusia dalam posisi bersujud. Penduduk percaya bahwa itulah wujud Jaka Wulung yang telah dikutuk oleh Dewi Alam. Setelah kejadian itu, musim kemarau pun berakhir, dan hujan turun dengan derasnya. Sawah-sawah kembali subur, dan sungai-sungai mengalir deras. Penduduk desa pun semakin menghormati alam dan menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar. Namun kisah ini tidak berakhir di sana. Setelah bertahun-tahun berlalu, penduduk desa mulai mencatat keanehan yang terjadi di Bukit Tumpuk. Batu-batu di puncak bukit terkadang memancarkan cahaya lembut saat bulan purnama. Beberapa orang yang bermeditasi di tempat itu mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan alam yang lembut, seolah memberi nasihat kepada mereka. Beberapa penduduk desa percaya bahwa roh Jaka Wulung masih berada di sana,
menjaga bukit itu dan mengingatkan manusia agar tidak mengulangi kesalahannya. Para tetua desa akhirnya membuat aturan ketat untuk melindungi Bukit Tumpuk. Tidak ada yang diizinkan memanjat bukit tanpa izin, dan setiap tahun, desa mengadakan upacara penghormatan di kaki bukit. Mereka membawa hasil panen terbaik dan memanjatkan doa-doa sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada Dewi Alam. Selain itu, Bukit Tumpuk mulai menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Mereka datang untuk melihat keindahan batu-batu yang unik dan mendengar cerita legenda yang penuh hikmah. Para pendatang seringkali membawa persembahan berupa bunga dan buah sebagai bentuk penghormatan. Bukit Tumpuk menjadi tempat suci sekaligus destinasi yang penuh daya tarik. Dalam satu kesempatan, seorang peneliti dari kota mencoba mempelajari struktur batu-batu di puncak bukit. Ia membawa peralatan modern untuk menganalisis komposisi batu tersebut. Namun, ketika ia mulai mengambil sampel batu, terjadi hal aneh. Langit yang semula cerah mendadak dipenuhi awan gelap. Angin kencang bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari arah bukit. Peneliti itu segera menghentikan pekerjaannya, dan sejak saat itu, ia mempercayai cerita penduduk desa tentang kekuatan supranatural Bukit Tumpuk. Hingga kini, Watu Tumpuk menjadi simbol pelajaran berharga bagi masyarakat Kampung Rimba. Mereka percaya bahwa batu-batu itu adalah pengingat untuk selalu menjaga keselarasan dengan alam dan tidak meremehkan kekuatan yang ada di baliknya. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya yang syarat makna, mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati alam, leluhur, dan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.